Kebutuhan daging sapi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data tahun 2018, produksi daging sapi lokal sekitar 403.668 ton. Tetapi kebutuhan daging sapi di Indonesia melampaui tinggi mencapai 663.290 ton. Dapat dilihat dari sini bahwa daging sapi lokal hanya bisa mencukupi sekitar 60% kebutuhan dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kualitas dari sapi lokal itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa gizi yang ada pada sapi lokal di Indonesia masih belum tercukupi dengan baik dan menyebabkan sapi lokal belum bisa tumbuh secara maksimal. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk membuat jamu nutrisi tambahan yang berbahan dasar pegagan dan kelor untuk sapi pedaging lokal agar bisa meningkatkan berat bobot sapi secara signifikan. Mengapa kami memilih dua bahan tersebut? Karena daun kelor memiliki kandungan protein kasar, lemak kasar, dan BETN yang cukup tinggi. BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan bagian dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, gula, dan padi. Kandungan tersebut yang dapat dijadikan nutrisi tambahan untuk menggemukkan sapi potong. Sedangkan kandungan bahan aktif berupa triterpenoid, steroid, dan saponin pada daun pegagan dapat membantu memperkuat sistem imun sapi potong. Berikut cara pembuatan produk kami. Yang pertama, siapkan daun pegagan, daun kelor, biji kelor, dan gula merah. Lalu, bersihkan daun pegagan, daun kelor, dan biji kelor. Setelah dibersihkan, jemur semua bahan di bawah sinar matahari hingga kering kurang lebih 3-4 hari. Setelah mengering, giling semua bahan hingga hancur. Selanjutnya, pisahkan serbuk dan kotoran dengan cara disaring. Jika sudah tersaring, maka produk siap untuk dikemas. Berikut adalah desain kemasan produk kami. Cukup menarik bukan? Dan tidak hanya menarik, kemasan ini juga mempunyai nilai praktis karena dilengkapi dengan ziplock yang memudahkan pengaplikasiannya. Untuk berat bersih produk kami sendiri adalah 600 gram dan dapat diberikan dengan cara dicampur pada pakan utama sapi potong dengan takaran 1 hari berkisar 150 gram per 20 kg pakan. Dan cukup diberikan 3 kali dalam seminggu. Kelebihan dari produk kami adalah menggunakan bahan-bahan alami sehingga aman untuk digunakan. Desain kemasannya menarik, mempunyai nilai praktis, ringan dan cukup mudah untuk diaplikasikan. Selain itu, karena berbentuk serbuk, Jalorpa mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu tidak mudah terjadi pembusukan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah, kami hanya mempunyai satu jenis produk dan akan mengalami kesulitan di awal karena banyak kompetitor yang mempunyai produk serupa. Berikut adalah salah satu kompetitor dari Jalorpa. Namun, Jalorpa sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk kompetitor, yaitu harga Jalorpa dengan kemasan ukuran 600 gram hanya dijual seharga Rp18.000. Sedangkan produk kompetitor dengan kemasan ukuran 100 gram dijual seharga Rp26.000. Selain itu, kemasan Jalorpa lebih praktis karena dilengkapi ziplock. Sedangkan produk kompetitor tidak dilengkapi ziplock. Untuk strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan memanfaatkan beberapa platform diantaranya seperti Shopee, Instagram, Facebook, dan Facebook Page. Dan kami akan menggunakan layanan iklan berbayar dari beberapa platform tersebut. Berikut merupakan perkiraan perhitungan rencana biaya modal untuk pembuatan jamu kelor dan pegagan. Kami menghabiskan biaya tetap dan biaya variabel sebesar Rp265.000 untuk menghasilkan 20 produk, sehingga diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp13.250. Kami mengambil margin keuntungan 34,8% serta akan menghasilkan harga penjualan sebesar Rp17.861 yang nantinya kami bulatkan menjadi Rp18.000. Data perkiraan hasil penjualan dilakukan selama kurang lebih 12 minggu atau 3 bulan. Dari 3 bulan terjual sekitar 247 items. Perkiraan pendapatan total selama 3 bulan adalah sebesar Rp4.446.000. Perkiraan keuntungan selama 3 bulan adalah sebesar Rp1.134.296. Rencana untuk kedepannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk berinovasi dengan varian produk dalam bentuk lain seperti dalam bentuk cair. Kami juga ingin melakukan kerjasama dengan produsen dan distributor lain supaya memperluas jaringan pemasaran produk Jalorpa. Selain itu, pengembangan juga dilakukan dalam mendapatkan hak paten untuk Jalorpa
registrasi halal, dan juga nomor registrasi BPOM.